sampai maut memisahkan kita. Saya mengambil engkau menjadi istri atau suami saya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Amin. Ya, kira-kira begitu bukan bunyinya janji pernikahan yang harus diucapkan oleh seorang pria maupun seorang wanita sebelum seorang pendeta akan mengangkat tangannya dan memberkati pernikahan kedua mempelai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai maut memisahkan kita. Inilah kata kunci yang harus dipegang ketika seorang pria dan wanita memilih untuk dipersatukan di dalam pernikahan. Pernikahan selalu menjadi suatu awal yang indah dari kehidupan sepasang suami istri. Tetapi mengapa sering di dalam perjalanan batrah rumah tangga ini janji nikah itu terkesan sulit untuk ditepati sehingga muncullah kata cerai. Padahal dalam janji pernikahan tidak pernah ada syarat dan ketentuan tentang perceraian yang dibicarakan dan diikrarkan di depan umum. Jadi apa kata Yesus tentang perceraian? Mari kita baca bersama dari Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32 yang berbunyi demikian. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Pada bagian ini, Yesus mengkritik kesalahpahaman orang Yahudi terhadap pengajaran Taurat yang didasarkan pada Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai ke 4. Para rabi atau guru Yahudi menggunakan teks ini sebagai landasan untuk mengatur boleh tidaknya bercerai. Ada dua golongan rabi Yahudi yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Kelompok Rabi Shammai yang adalah kelompok yang lebih konvensional berpegangan bahwa seorang pria dapat menceraikan istrinya jika sang suami menemukan ketidaksucian atau perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya. Di sisi yang lain, kelompok Rabi Hillel yang lebih liberal pandangannya mengatakan bahwa atas alasan apapun seorang suami boleh menceraikan istrinya. Tidak harus karena pelanggaran kekudusan seksual. Seorang pria diizinkan untuk bercerai dengan istrinya bahkan dengan alasan yang sepele sekalipun. Misalnya makanan yang dihidangkan gosong atau sang istri memalukan nama suami di depan teman-temannya. Para suami tidak perlu repot-repot mencari pengacara, mengurus perceraian ke pengadilan, dan menghadiri berkali-kali persidangan. Seorang suami tinggal memberikan surat cerai dan rumah tangganya pun dapat dibubarkan. Menurut Ulangan 24 ayat 1, seorang pria Israel dapat menceraikan istrinya jika ia mendapati hal yang tidak senonoh pada istrinya. Kata yang tidak senonoh ini mendapatkan penafsiran yang berbeda dari kedua golongan rabi ini. Dari bahasa aslinya, kata yang tidak senonoh ini dapat diterjemahkan tidak bersih atau ketelanjangan dari sesuatu atau hal yang memalukan. Oleh karena itu, kata yang tidak senonoh ini lebih tepat diartikan sebagai perilaku yang tidak pantas dari seorang wanita sehingga memalukan bagi suaminya. Namun, kedua rabi Yahudi ini tidak pernah mencapai kesepakatan dalam menafsirkan kata ini, sehingga masing-masing kelompok mengikuti pemahaman mereka sendiri. Ditambah lagi, jika kata ini diartikan sebagai perzinahan, maka menurut hukum yang berlaku, si istri harus dihukum mati. Keganjalan inilah yang membuat kaum Hillel tidak menafsirkannya sebagai perzinahan. Faktanya, pandangan Rabi Hillel lebih dapat diterima oleh masyarakat Yahudi. Namun dilihat dari esensi surat cerai yang diberikan, kita menemukan bahwa Musa memerintahkan aturan ini adalah sebagai bentuk perlindungan kepada pihak perempuan untuk membantu mereka dalam memperjelas status mereka. Surat cerai ini adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa seorang pria dengan resmi menceraikan seorang yang telah dinikahinya sebagai istri. Terlepas dari benar tidaknya alasan perceraian, tetapi secara dokumentasi surat cerai ini sangat signifikan bagi keberlangsungan hidup dari seorang wanita yang baru bercerai. Dengan adanya keabsahan dalam perceraian, wanita ini mendapatkan kesempatan untuk dipersunting lagi oleh laki-laki lain. Seorang wanita dianggap sebagai kaum yang lebih lemah dalam kebudayaan Israel, sehingga mereka membutuhkan suami yang dapat melindungi dan menafkahi mereka. Tanpa status perceraian yang jelas, tentunya sangat sulit bagi mereka untuk menikah lagi, karena adalah sebuah perbuatan zina jika menikahi istri orang lain. Jadi bagaimana respon Yesus terhadap perceraian? Matius pasal 5 ayat 32 mencatat bahwa kesimpulan Yesus terhadap perceraian yang dipraktikkan oleh orang Yahudi adalah hanya akan menghasilkan perzinahan yang berlipat-lipat.
Merujuk kepada pengajaran pemimpin agama Yahudi yang mengikuti ajaran Rabi Hillel, berarti seorang pria dengan alasan apapun dapat menceraikan istrinya. Alasan yang dapat dibuat-buat oleh si suami yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan ini bukan merupakan alasan yang sah bagi seorang suami untuk menceraikan seorang istri. Yesus mengaitkan pengajarannya ini dengan bagian sebelumnya tentang perzinahan. Ketika seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya bukan karena zina, tetapi oleh alasan yang tidak masuk akal lainnya, seperti yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka perceraian mereka tidak sah sama sekali. Perceraian ini justru akan membawa dampak buruk bagi istrinya dan pria lain yang menikahi istrinya. Status wanita tersebut adalah masih sebagai istri yang sah dari suami sebelumnya. Tanpa perceraian yang sah, tidak memungkinkan adanya pernikahan kembali. Jika wanita ini menikah lagi dengan pria lain, bukankah sama saja mereka melakukan perzinahan? Namun ada satu pengecualian yang diberikan oleh Yesus dan hanya atas dasar alasan ini saja suatu perceraian diperbolehkan. Hal ini adalah karena perzinahan, yaitu ketika seorang istri tertangkap basah melakukan persetubuhan dengan pelacuran, ataupun persundalan, ataupun perselingkuhan dengan tidak setia di dalam pernikahan mereka. Tindakan perzinahan ini tentunya adalah suatu tindakan yang berdosa. Hanya karena alasan perzinahan, Yesus membuka kemungkinan terjadinya perceraian untuk melindungi pasangan yang tidak melanggar kesakralan atau kekudusan pernikahan dan agar manusia tetap dapat melindungi keberlangsungan dari institusi pernikahan yang sah. Untuk membantu kita agar dapat lebih memahami pengajaran khotbah di bukit ini, perbincangan Yesus dengan orang-orang Farisi tentang perceraian di Matius pasal 19 ayat 1-12 dapat membantu kita untuk memperjelas apa yang dimaksudkan oleh Yesus pada bagian ini. Di Matius pasal 19 ayat 3 tercatat bahwa orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Alasan apa saja di sini sangat jelas menunjukkan bahwa orang-orang Farisi ini merujuk kepada tafsiran Hillel mengenai alasan perceraian. Yesus tidak langsung menjawab orang-orang Farisi ini dengan ya ataupun tidak. Yesus mengajak para guru agama ini untuk mengingat kembali esensi Allah dalam menciptakan manusia dan institusi pernikahan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah menghendaki sebuah kesatuan antara pria dan wanita di dalam sebuah pernikahan. Hal ini tercatat di Kejadian 2 ayat 24. Sehingga pria dan wanita ini menjadi satu daging di dalam pernikahan. Ikatan pernikahan ini diteguhkan oleh Allah sendiri. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci adanya perceraian. Maliaki 2 ayat 16. Walaupun pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan dosa telah merusak pula hubungan pernikahan, ketetapan semula dari Allah tentang pernikahan tidak pernah berubah. Perbincangan Yesus dengan orang-orang Farisi ini berlanjut ketika mereka mengutip Ulangan pasal 24 ayat 1-4, di mana kata mereka bahwa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Yesus menjawab para pemimpin agama Yahudi ini bahwa Musa hanya mengizinkan perceraian karena ketegaran hati orang-orang Israel, dengan cara suami menerbitkan surat cerai kepada istrinya. Izin ini pun hanya dapat diberikan jika seorang suami mendapatkan perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang tidak bersih dari istrinya. Seorang pria tidak dapat dengan sembarangan menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Orang-orang Farisi ini telah memiliki pemahaman yang salah terhadap makna yang dimaksudkan oleh Musa di dalam kitab Ulangan. Mereka berpendapat bahwa Musa melegalkan adanya perceraian. Ketetapan Allah tentang pernikahan yang sekali sampai maut memisahkan adalah tetap sama. Musa juga tidak pernah memerintahkan orang-orang Israel untuk bercerai sama sekali. Tujuan utama Tuhan dalam Ulangan pasal 24 ayat 1-4 bukanlah untuk memberikan alasan bahwa Allah mengokekan perceraian, tetapi untuk menunjukkan adanya potensi dosa di balik suatu perceraian. Surat cerai ini hanya memberikan proteksi bagi kaum wanita. Surat cerai ini tidak membenarkan tindakan perceraian karena perceraian telah melanggar rencana Allah atas pernikahan. Ulangan 24 ayat 4 adalah sebuah peringatan keras yang secara implisit menunjukkan bahwa Allah tidak pernah merencanakan ataupun merancangkan adanya perceraian di dalam sebuah pernikahan.
Allah melarang seorang pria untuk menikahi mantan istrinya yang telah ia ceraikan sebelumnya, walaupun mantan istrinya itu telah menjadi seorang janda karena telah diceraikan oleh suami berikutnya ataupun ditinggal oleh pria tersebut karena ia meninggal dunia. Sebenarnya wanita itu telah cemar karena toleransi perceraian ini, tetapi toleransi yang diizinkan ini tidak akan pernah membuat perceraian menjadi benar di mata Allah. Kemudian Yesus masuk ke inti pengajarannya. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Hal ini tercatat di Matius pasal 19 ayat 9. Perceraian hanya diperbolehkan jika ada salah satu pihak dari pasangan yang melakukan perbuatan zina atau perselingkuhan atau hubungan seksual dengan orang lain selain pasangannya, dengan menunjukkan ketidaksetiaan dalam pernikahan. Jika ada orang yang dengan alasan lain, alasan apapun itu menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain, maka ia berbuat zina karena ia bercerai dengan cara yang tidak benar. Yesus hanya mengizinkan perceraian jika terdapat ketidaksetiaan dalam pernikahan atau kita istilahkan dengan perzinahan. Namun izin ini tidak dapat diartikan sebagai sebuah perintah dari Yesus untuk bercerai. Bagi Yesus, pernikahan membutuhkan komitmen yang utuh dari pria dan wanita untuk mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan mereka. Allah sangat merindukan rumah tangga yang terbangun dengan penuh kasih sayang antara kedua pasangan sampai maut memisahkan mereka. Ini adalah sebuah perjuangan dari anak-anak Allah yang telah bertekad untuk mengikrarkan pernikahan kudus mereka di hadapan Tuhan. Seperti kesaksian dari sepasang suami istri yang menikah tahun 1992. Kesaksian ini saya baca dari portal jawaban.com. Awal pernikahan mereka berjalan mulus sampai sang suami terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik, mabuk-mabukan, bahkan berelasi dengan perempuan lain dan tidak pulang ke rumah. Sang istri mengetahui apa yang suaminya lakukan di luar rumah. Bukan hanya mengalami sakit hati, kesakitan fisik juga ditanggung ketika suaminya berlaku kasar kepadanya hingga kepala sang istri robek dan harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sang istri tidak pernah berhenti berjuang agar suaminya bertobat. Doa yang tanpa henti terus ia naikkan karena ia mengingat janji pernikahan mereka, yaitu sampai maut memisahkan mereka. Walaupun pihak keluarga menyuruhnya untuk bercerai, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia percaya bahwa pernikahan hanya satu kali untuk seumur hidup. Ketika ia berkeluh kesah kepada Tuhan, dia merasakan bahwa dia memperoleh kekuatan dan semua bebannya hilang. Sampai suatu hari suaminya memperoleh pengalaman yang aneh. Saat suaminya menonton TV, ia seperti melihat semua dosanya terbongkar dan di tengah-tengah kegelisahannya, dia mendengar ada suara yang berkata, "Sekarang kamu percaya?" Pada saat itulah dia disadarkan bahwa Tuhan sedang berbicara padanya, dan sang suami pun bertobat. Sang suami kembali kepada istri dan anaknya dan membangun kembali keluarga mereka. Nikah, cerai, cerai, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi adalah kebudayaan zaman sekarang yang memang tampaknya bukan hal yang memalukan lagi. Banyak orang yang melakukannya, tetapi murid-murid Yesus tidak diajarkan untuk mengikuti tren dunia yang tidak menghargai kekudusan pernikahan. Jikalau terjadi percekcokan kecil maupun besar, atau seandainya sampai terjadi perzinahan pun dalam rumah tangga saudara, perceraian tetap bukan merupakan pilihan yang tepat. Perceraian hanya adalah sebuah opsi yang sangat amat terakhir. Hanya boleh digunakan seandainya memang terjadi perzinahan atau percabulan yang tanpa disertai oleh pertobatan. Dengan kasih pengampunan dari Allah yang sudah engkau terima, ampunilah pasangan hidupmu. Berdoalah kepada Tuhan memohon kesabaran untuk menghadapinya dan kesabaran untuk menanti pasangan hidupmu berubah. Allah tetap membenci perceraian karena tatanan yang ia rindukan adalah pernikahan yang monogami antara seorang pria dan wanita yang sekali seumur hidup. Perceraian hanya merupakan konsesi bukan perintah dan hanya diizinkan bagi pernikahan yang telah dirusak oleh perzinahan. Jika saudara masih belum menikah atau sedang berpacaran, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk pasangan hidupmu, agar Tuhan tunjukkan orang yang tepat yang akan menemanimu sepanjang hidup. Pernikahan adalah urusan sekali untuk seumur hidup, bukan berkali-kali. Jadi pikirkanlah dengan matang-matang, agar engkau tidak menyesal di kemudian hari.
Pernikahan adalah momen bersatunya laki-laki dan perempuan yang saling cinta. Seorang pria meninggalkan ayah dan ibu untuk berumah tangga dengan seorang wanita. Perkawinan hanya dirancang untuk satu kali sampai maut memisahkan keduanya. Namun bahtera keluarga ternyata sulit dikemudikan di tengah badai yang bergelora. Sampai pada akhirnya muncul perkataan, "Ya sudah, kita cerai saja." Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah merancangkan perceraian bagi pernikahan anak-anak.